Pemirsa, mengapa KPK baru menetapkan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto meski penyidikan kasus Harun Masiku telah berlangsung sejak 2020 lalu? Kita akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Guntur Romli, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha, serta analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Guntur, Mas Praswat, dan juga Bang Ray. Malam, Bang Ray. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Guntur. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Guntur dulu ya. Mas Guntur, KPK sangat yakin ya kalau kita tadi mendengar konversinya begitu dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjerat dengan beberapa pasal pula begitu. Nah, dengan penetapan tersangka ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh PDIP? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, bahwa ingin kami sampaikan bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Ini politisasi. Lihat saja dari prosesnya bagaimana sprindik itu tiba-tiba bocor ke media sebelum ada yang namanya konferensi pers resmi dari KPK. Ini bagi kami merupakan bagian dari penggiringan opini. Kemudian yang kedua, sebelum ini ada yang namanya penggeledahan di BI terkait dugaan kasus penyalahgunaan CSR. Dan secara yakin KPK menyampaikan bahwa sudah ada 2 tersangka. Tapi kemudian tiba-tiba diralat. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Siapa yang bisa percaya KPK dalam kasus seperti ini? Siapa yang meremot KPK? Kemudian tiba-tiba muncul ya Sekjen PDI Perjuangan dijadikan sebagai tersangka atas kasus yang sudah hampir 5 tahun yang lalu. Kalau kita tadi mendengar dari apa yang menjadi sajian dari Metro TV, kasus ini sebenarnya sudah selesai proses hukumnya, yang menjadi terpidana sudah keluar, sudah bebas. Persoalannya adalah yang menjadi buronan Harun Masiku itu kan belum tertangkap hingga sekarang. Dan kami sendiri sudah menyatakan bahwa silakan buruh, silakan tangkap Harun Masiku. Tidak ada yang berusaha untuk menghalang-halangi. Bahkan pimpinan KPK sebelum ini sudah menyatakan bahwa seminggu akan bisa tertangkap, akan terpantau dan sebagainya. Loh, KPK gagal menangkap HM, kok Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan tersangka dengan tadi yang disampaikan bukti-bukti atau penyampaian yang sangat lemah. Semua berdasarkan saksian, bukan berdasarkan bukti material, tapi nantilah soal seperti ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh bidang hukum dari partai, kemudian dari sikap resmi partai. Tapi ingin kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai Sekjen Partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Apalagi kalau kita ada bantuan hukum dari PDIP. Ya. Baik, tapi begini, Mas Guntur, yang ingin publik ketahui, Mas Hasto itu saat ini ada di mana? Karena ada penjagaan di depan rumahnya, apakah ada di rumah itu atau di mana? Dan apakah memang Mas Hasto sudah menyatakan siap untuk menjalani proses hukum dengan statusnya yang saat ini sudah sebagai tersangka? Kalau kita menyimak selama ini bahwa pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto sendiri, beliau sudah siap. Ya, sudah siap bahwa selama ini juga ancaman, upaya pembungkaman karena beliau sangat kritis terhadap pemerintah sebelum ini. Kalau kita lihat kan kasus Harun Masiku itu kan mulai muncul lagi mulai tahun depan ketika ada mau pemilu,
ketika PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi, kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan lagi, ya kan, diperiksa lagi, dan Mas Hasto menghormati proses hukumnya, datang ke KPK, meskipun itu ada semacam dugaan dari penyalahgunaan dari penyidik yang ini sudah dilaporkan kepada Dewas. Jadi Mas Hasto sendiri juga sudah siap. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa sebelum ini sudah ada ancaman-ancaman. 1 bulan sebelum ini di sebuah podcast juga Mas Hasto menyampaikan ada bad news ya, kalau beliau akan dijadikan tersangka. Dan ini adalah kasus politik, Mbak ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana PDI Perjuangan akhir-akhir ini sikapnya kritis terhadap kebijakan pemerintah soal kenaikan PPN 12%. Jadi ini kan menandakan bahwa ada upaya pembungkaman, dan juga apa disampaikan oleh Ibu Mega sendiri pada tanggal 12 Desember ada upaya untuk mengaut-aut, mengacak-ngacak partai, Mas Guntur, menjelang Kongres. singkat saja. Jadi semuanya backgroundnya ada politik. sebelum saya ke narasumber yang lain ya. Jadi Mas Hasto saat ini di mana, Mas Guntur? Singkat saja. Ya Mas Hasto, ya di suatu tempat lah. Di suatu tempat akan muncul jika memang KPK nanti akan periksa dengan kenaikan statusnya saat ini levelnya sebagai tersangka? Setelah ini Mbak, jadi setelah ini akan ada pernyataan resmi dari partai, ya dari partai akan ada konferensi pers resmi soal pernyataan ini. Nanti kita lihatlah Mbak. Gitu. Oke. Saya ke Mas Praswat. Mas Praswat tadi dikatakan kalau dari versi PDIP ini adalah politisasi, ini bukan kasus hukum. Nah, kalau melihat kita objektif ya, dengan jarak waktu yang sudah sangat lama, hampir 5 tahun, barulah KPK kemudian menaikkan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Mengapa KPK butuh waktu yang lama menurut Anda? Wajarkah ketika muncul kemudian asumsi bahwa ada lobby-lobby terhadap KPK yang mana saat itu PDIP bagian dari partai penguasa? Jadi gini, Mbak izin, Mbak Vera, saya secara objektif di tanggal 8 Januari 2020, saat itu kami juga kebingungan kenapa kok kemudian kasus ini jadi sebegitu sulit dan rumitnya. Kita mulai dari insiden di PT IKA misalnya pada saat melakukan operasi tangkap tangan, itu tim kami di rekan-rekan penyidik itu juga dihentikan secara paksa. Itu 2020 ya? Atau kemudian itu 2020 tanggal 8 Januari Mbak. Jadi secara kronologis memang kasus ini secara historisnya memang sudah bermasalah dari sejak awal. Kenapa kemudian tidak terjadi operasi tangkap tangan di tanggal 8 Januari di PT IKA, itu juga adalah satu hal yang menjadi pertanyaan, bahkan tidak hanya publik atau Mbak Vera yang bertanya, ke kami juga penyidik-penyidiknya juga bertanya mengapa kok kasus ini sebegitu rumitnya. Lalu kemudian keluarnya DPO misalnya, itu memakan waktu 1 tahun. Sementara memang Harun Masiku sudah menghilang dari hari pertama. Tanggal 8 Januari, 9 Januari dia hilang, dan kita coba cari kemana-mana juga tidak berhasil. Namun DPO-nya, status DPO untuk menerbitkan red notice itu 1 tahun keluarnya, untuk kemudian menyatakan yang bersangkutan adalah buronan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini juga jadi satu pertanyaan. Jika kemudian kenapa kok sampai hampir 5 tahun ya, artinya kan nanti di Januari bulan depan ini tanggal 8, nggak nyampe 20 hari lagi, itu akan tepat ya 5 tahun. Ini harusnya dijawab sama pimpinan KPK saat itu, Firly Bahuri dan kawan-kawan. Kalau kemudian hari ini kemudian memang Pak Setio dan teman-teman, ini ekspos pertama kalau nggak salah ya Mbak ya, mohon dikoreksi. Saya pantau ekspos pertama adalah kemudian kasus Harun Masiku. Ini menarik sebenarnya, ada apa? Mengapa kemudian pada era pimpinan Islam kemarin itu kasus ini sebegitu rumitnya dan sekarang ada progres? Terkait dengan misalnya ini Mbak, kalau misalnya kita berbicara soal ada ancaman terhadap Pak Hasto misalnya, itu menarik juga karena itu bisa dilaporkan langsung, karena pasal 21 Pak Hasto adalah saksi, dan kemudian dalam proses penyidikan Harun Masiku saat dia diancam itu statusnya adalah saksi, jadi itu bisa dipidana orang yang melakukan ancaman tersebut. Itu saya pikir secepatnya saja langsung dilaporkan ke KPK, karena pasal 21 juga kewenangan KPK untuk melakukan pidana dan menerapkan hukuman terhadap orang yang melakukan ancaman tersebut terhadap saksi. Jadi saksi KPK tidak hanya tersangka, saksi dan lain-lain itu tidak boleh diancam, itu karena
karena itu adalah dilindungi oleh undang-undang oleh pasal 21. Jadi saya support saja sebenarnya Mbak, kalau misalnya kemudian ada hal-hal secara material memang kemudian dinilai para tersangka atau keluarganya atau rekan-rekan dari PDI Perjuangan itu menilai KPK tidak cukup alat bukti, saya pikir kita ajukan saja diuji di pra-peradilan karena ini sudah masuk ke ranah penyidikan dan sudah pro justisia. Pak Hasto sudah ditetapkan tersangka, bisa diajukan ke pra-peradilan. Jadi saya melihat ini satu hal yang normal-normal saja. Jadi secara objektif saya lihat dari perspektif seorang penyidik ini memang berjalan proses kasusnya sudah sebegitu lamanya ya Mbak ya, Vero ya, gitu. Ya, dari awalnya kasus ini begitu rumit, kemudian hampir 5 tahun berjalan, penggantian ketua KPK, kemudian begitu mudahnya akhirnya ada penetapan tersangka begitu ya. Nah, saya ke Bang Rey. Bang Rey, bagaimana kemudian dengan penetapan tersangka ini? Kalau dari pandangan PDIP, jelas ini politisasi begitu ya, ini bukan kasus hukum. Tapi kan tadi kita dengar sendiri bahwa KPK membeberkan beberapa bukti begitu ya yang membuat mereka yakin untuk penetapan tersangka terhadap Hasto ini. Apakah memang Mas Hasto ya sudah hadapi saja proses hukumnya? Iya, kalau dari ditetapkan ya dihadapi, tapi kan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang terkait dengan dugaan adanya politisasi kasus. Tadi udah dijelaskan oleh Bung Guntur ya, saya kira kronologinya itu, dan itu bisa dipertimbangkan dalam kerangka penglihatan dari aspek politiknya. Sebab di negara ini ya kan antara penegakan hukum murni dengan penegakan hukum politik itu batasnya itu hampir nggak kelihatan. Benar nggak penetapan Hasto ini tidak berbau politik misalnya dengan berbagai indikator-indikator yang disebutkan tadi oleh salah satunya Guntur Romli, atau benar-benar ini objektif sebagai penegakan hukum. Nah ini kalau penegakan hukum kan saya juga jadi bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba KPK yang sekarang ini langkah pertamanya adalah yang beginian gitu loh. Kalau dibuat rentetan misalnya dalam skala prioritas pekerjaan, mestinya penetapan Bung Hasto ini mungkin yang ke-10, ke-11 gitu loh Pak. Karena ada persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dari penetapan Hasto itu sebagai tersangka dibandingkan dengan kasus yang lain. Tadi salah satunya misalnya soal gimana tuh soal gubernur BI, gitu. Gimana tuh soal tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalah di pra-peradilan, ditindaklanjuti apa enggak? Dan sebagainya. Sebab beda Hasto yang dahulu 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Dulu misalnya kita merasa penting KPK ini bertindak cepat, tegas, karena Hasto itu masih bagian dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Kalau sekarang kan mereka jadi oposisi, menjadi orang-orang yang penjaga ya bagian dari keseimbangan proses demokrasi gitu. Jadi lobby-lobby itu yang jadi pertanyaan kita dari kalau dalam skala prioritas. Enggak, yang saya mau katakan ini sinyal yang dilakukan oleh KPK ini justru membuat ya orang-orang yang merasa kritis terhadap pemerintah makin jadi hati-hati. Kok jadinya begini kalau kita kritis tiba-tiba kasus lama, kasus yang sebetulnya kualitasnya enggak sehebat 5 tahun yang lalu gitu loh Pak. Nah 5 tahun yang lalu itu kan karena Bung Hasto Sekjen PDI yang berkuasa gitu. Sekarang Sekjen PDI yang tidak berkuasa itu nilai bobot ininya jauh menurun gitu loh kira-kira tuh. Lah baru KPK menetapkannya sebagai tersangka sekarang. Jadi kan pertanyaannya jadi padahal KPK itu dibuat bukan untuk mengawasi kelompok kritis. KPK itu dibuat dalam kerangka mengawasi para pelaksana ya kan kebijakan negara, alias apa? Alias yang diawasi pertama kali oleh KPK mereka yang berkuasa sekarang mestinya, yang dekat dengan istana. Loh ini langkah pertamanya justru menyasar kelompok-kelompok kritis gitu. Makanya saya buat istilah baru KPK itu dengan Komisi Pemberantasan Warga Kritis alias KPK ini. Jadi bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, cuma Komisi Pemberantasan Orang-orang Kritis. Kalau kita kritis, nah ini bisa-bisa kasus-kasus lama yang sebetulnya nggak urgent lagi, diungkit lagi tuh. Ini kan suap inilah, derajat dari kasusnya, itu ya derajat ketiga, keempat. Yang utama itu korupsi dan korupsi gitu. Ya. Apalagi ya pelaku utamanya udah ketangkap. Ini kan logikanya nggak jalan nih.
Ya, pelaku utama ketangkap, pelaku keduanya belum ketangkap, lalu penyertanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kemudian ada gitu loh. pengembangan kasus. Oke, sampai situ dulu. Bang Rey, kita harus jeda jadi ya. dulu. Nanti saya akan ke Mas Guntur untuk menanyakan kader PDIP daerah itu mendorong Sekjen Hasto itu untuk mengikuti proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. Jika merasa dirugikan, ada jalur pra-peradilan. Apakah kemudian langkah di depan ini adalah langkah pra-peradilan yang akan diambil oleh Mas Hasto? Tapi usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, bahwa ada suara dari kader PDIP daerah untuk mendorong Sekjen Hasto mengikuti proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. Jika merasa dirugikan, ya memang jalur pra-peradilan lah yang bisa diambil. Jadi apakah sudah ada diskusi untuk diputuskan mengambil jalur pra-peradilan? Ya Mbak, soal pernyataan tadi yang mengatasnamakan kader itu biasa Mbak. Kami ini partai demokrasi, mau berbeda pendapat juga nggak masalah. Tapi saya bisa sampaikan tadi bahwa ini bukan tentang Hasto Kristianto secara pribadi, tapi beliau sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Makanya tadi disampaikan juga Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan dukungan yang penuh terhadap Mas Hasto karena beliau adalah Sekjen partai. Nah, terkait langkah-langkah hukum yang akan diambil nanti akan disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan, Pak. Kami tidak bisa menyampaikan sebelum ada pernyataan resmi dari partai. Begitu. Oke, saya ke Mas Praswat. Mas Praswat, dalam konvers tadi KPK menyatakan memiliki bukti bahwa Mas Hasto memerintahkan gitu ya untuk menenggelamkan handphonenya, kemudian juga ada sebagian uang yang diduga milik Mas Hasto yang diserahkan kepada komisioner saat itu adalah Mas Wahyu. Nah, apakah bukti dan peran krusial ini akan sulit melepas Mas Hasto dari jeratan hukum? Saya pikir tadi secara kronologis Pak Setio sudah menuturkan ya, Mbak ya. Ada bukti-bukti rangkaian peristiwa historis, terus itu juga ada bukti bahwa secara finansial dibiayai oleh siapa, lalu ada kemudian alur perintahnya bagaimana. Saya pikir standar kami kalau melaksanakan pengumpulan alat bukti itu pasti alat bukti komunikasi, alat bukti dan itu tidak bisa terbantahkan karena memang tidak ada penafsiran dari situ, karena kalau misalnya dari BAP kan sebenarnya bisa berubah BAP-nya atau dicabut nanti di pengadilan. Nah, kalau kronologisnya secara yang tadi saya pantau dari Pak Ketua itu buktinya dalam bentuk elektronik dan berbentuk dari hasil penyitaan alat elektronik, komunikasi, terus juga penyitaan komunikasi maksudnya pembicaraan, Mbak, bukan alat komunikasi yang elektronik saja. Jadi ini mungkin nanti akan dibuka sama teman-teman KPK nanti di persidangan, dan saya pikir nggak ada masalah. Saya dukung juga PDIP kalau misalnya mau mengajukan pra peradilan. Ini kan juga jadi satu alat uji biar masyarakat tahu secara objektif apakah kemudian KPK memiliki alat bukti yang cukup dan secara material memiliki dua alat bukti, karena ini juga harus dipertanggungjawabkan oleh KPK. Jangan sampai kemudian KPK menjadi proksi. Ini yang juga sebenarnya kami sepakat sekali, jangan sampai kemudian KPK jadi proksi alat kekuasaan. Maka itu alat bukti KPK yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua dalam konferensi persnya itu bisa kita uji ke pra-peradilan. Jadi tidak ada masalah diuji nanti di pra-peradilan begitu ya, dan harusnya PDIP juga ya sudah hadapi saja memang jalur hukumnya begitu. Nah, Mas Praswat, satu lagi bahwa tersangka utamanya saja kabur begitu ya. Harun Masiku sendiri belum berhasil ditangkap. Apakah dengan penetapan tersangka Mas Hasto kemudian nanti akan ada pemeriksaan, ini akan menjadi jalan pembuka bahwa Harun Masiku pun akan bisa segera ditangkap oleh KPK? Oh ya, untuk sprindiknya Pak Harun Masiku memang tersangka utamanya Harun Masiku. Kalau untuk sprindik yang tanggal 23 Desember, saya pikir tersangkanya Pak Hasto ya. Jadi memang berbeda sprindik ini, Mbak. Jadi ini juga yang harus diluruskan bahwa memang ada sprindik yang berbeda. Jadi bukan sprindiknya Harun Masiku lalu tersangkanya orang lain, bukan. Jadi ini adalah sprindiknya berbeda masing-masing, karena sprindik Harun Masiku itu berdiri dari tahun 2020. Bukan, Mas Praswat, bukan itu yang ditanyakan menurut saya.
Yang Gimana, ditanyakan Bang Ray? itu, apakah dengan penetapan tersangkanya saudara Hasto ini akan membuka jalan bagi KPK untuk menangkap Harun Masiku? Itu yang ditanyakan, bukan soal sprindik. Saya pikir kami Betul, memang Bang Ray. sudah, saya bergabung Bang sama dalam surat perintah pengejaran DPO Harun Masiku. Jadi dari tahun 2020 saya melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. Saya pikir ini justru malah kita tunggu-tunggu kenapa tidak ada progresnya perkara ini. Jadi ini sudah ditunggu-tunggu, tidak hanya pihak luar tapi juga internal, para penyidik juga sudah menunggu-nunggu hari ini untuk tiba, karena Harun Masiku ini kan menjadi polemik berkepanjangan, jadi kayak musiman kasusnya. Ini yang juga kita juga tidak setuju, di internal pun juga nggak setuju. Tapi Iya, kalau jadi sudah ada proses ini sebagai sinyal mudah-mudahan bahwa Harun Masiku pun akan mudah ditangkap oleh KPK karena Sekjen PDIP saja sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul, begitu. Mbak Vero. Betul. Ini harusnya sudah jadi satu hal yang saya punya teori soal pelarian. Jadi dari dulu itu kita selalu berpikir bagaimana mencari seseorang yang lari. Kalau menurut saya saat saya tergabung dalam sprint pengejaran Harun Masiku, itu yang harus kita lakukan adalah memutus seluruh supporting sistemnya dan logistiknya. Itu juga yang kita sampai ke beberapa negara kita telusuri, Mbak. Dan itu yang kita lakukan, dan ini sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan adanya pimpinan baru ini, dengan tim yang sedang berjalan saat ini, secara secepat-cepatnya Harun Masiku bisa tertangkap. Gitu. Oke. Kita harapkan itu memang terjadi begitu ya, bahwa kemudian Harun Masiku bisa tertangkap. Dan saya ke Bang Ray, kemudian Bang Ray mengingat lagi janji dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang pernah mengatakan bahwa siap turun tangan dan akan mendatangi KPK jika Mas Hasto ditangkap gitu ya, karena dia adalah Sekjen PDIP. Nah, kalau benar Bu Mega akan menepati janjinya mendatangi KPK, kemudian akan seperti apa proses hukum terhadap Mas Hasto ini? Ya, proses hukum akan jalan. Soal khususnya di mata mendatangi publik tanya ya, lah Bung Bang Ray. Guntur Romli. Saya nggak tahu ya. Yang saya mau lihat itu bukan di situnya. Yang saya mau lihat itu aneh sekali KPK ini, gitu loh Pak. Dulu mungkin kita memahami kalau Harun Masiku itu sulit ditangkap karena Hasto itu masih Sekjen PDI Perjuangan yang berkuasa. Setahun ini, bahkan menjelang 2 tahun, PDI itu sudah berseberangan dengan pemerintah. Faktanya, KPK belum juga bisa menangkap Harun Masiku. Lalu di mana kira-kira keterlibatan Hasto itu dalam kerangka tanda kutip menyembunyikan hak Harun Masiku? Sudah 1,5 tahun ya Hasto itu berbeda pandangan, khususnya dengan rejimnya Jokowi gitu. Nggak ketangkap-tangkap tuh Harun Masiku. Makanya saya tegaskan tadi, Bung Praswat, kira-kira dengan ditangkapnya saudara ditetapkan tersangkanya Hasto itu akan memudahkan KPK menangkap Harun Masiku? Iya jawabannya. Jadi saya jadi bingung. Emang Hasto itu dalam kondisi kayak begini siapa? Gitu loh Pak. Sehingga masih mampu dianggap menyembunyikan Harun Masiku. Kalau dia di backup kekuasaan seperti dahulu masih masuk akal. Nah ini sekarang mereka adalah orang-orang kritis yang berseberangan dengan pemerintah. Alias apa? Menurut saya lebih logik kita mengatakan KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku lalu mengalihkan kasusnya ke Hasto Kristianto. Gitu loh kira-kira dulu. Iya, saya juga menangkap. Itu logikanya. Ini udah 1,5 tahun. Baik. Hasto itu tidak sedang dalam posisi berkuasa. Jadi sebetulnya nggak ada backup kekuasaan untuk ya menghalang-halangi. Yang bisa menghalang-halangi proses penangkapan Harun Masiku itu nggak bisa, tidak, itu adalah kekuasaan. Nggak mungkin orang kayak kita ini bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum kepada Harun Masiku gitu. Yang lebih baik, Bang Ray, sayang sekali durasi kita sudah habis. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf, dan kita akan ikuti ya proses hukumnya nanti akan seperti apa berjalannya. Terima kasih Bang Ray, Mas Guntur dan juga Mas Praswat. Selamat malam.